Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa bagi kita semua. Mari sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita terus angkat pujian
bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu, Yesus. Haleluya, Engkau ajaib.
Kiara la bara la bara la bara la mara la nama Yesus. Kiara mara la nama ya na 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 nama Yesus. Kiara la bara la na 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 na. Kiara la bara 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 la bara. Kiara la nama na na nama. Hallelujah. Kiara bara la na nama namu. Shakara la na 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 nama Yesus. Kira la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kiara la bara la bara la bara la bara la bara la mania nama. Kinayara la nama Yesus. Haleluya. Kira la bara 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 la. Kiara la bara 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 la. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mengalirlah. Kiara la bara la nama na 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 bara la bara la. Sikana la bara la bara la bara la. Kina bara la bara la Yesus. Haleluya. Yesus, kau ku sembah. Yesus, kau ku sembah. Saat indah ini kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan hati ku berikan. Tuhanku yang Engkau aku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Saat indah ini Kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhanku yang Engkau aku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Saat indah ini Kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhanku yang Engkau aku sembah. Yesus, Tuhanku yang Engkau aku sembah. Yesus, Tuhanku yang Engkau aku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kiara la bara la maya so. Kiara la bara la bara la bara la bara la bara la na 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 maya se. Shakara la bara la na 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 na
Haleluya. Syakarala barala 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 namanya se. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Baik yang ada di tempat ini Tuhan secara onsite maupun secara online Tuhan, di Zoom, di rumah masing-masing Tuhan. Bapa, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah setiap kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada perkara yang tidak dapat Kau kerjakan Tuhan. Keajaiban-Mu luar biasa atas kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat saat ini Tuhan, di mana kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia luar biasa, tidak ada Allah dan Tuhan selain Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan oleh Pak Asang untuk boleh menyampaikan sesuatu yang datang dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita diberikan kesempatan, maksudnya gini, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, orang percaya di dalam Kristus, terkadang tuh kita diminta, dituntut oleh lingkungan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kebanyakan secara tidak tertulis ya. Kita diminta begitu harus sempurna seperti Yesus. Amin nggak? Ya. Kita harus sempurna. Lu harus sempurna seperti Yesus karena lu orang Kristen gitu. Karena lu orang percaya gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya membaca di dalam Roma 7 ayat 18 sampai 20. Ini judul perikopnya ada perjuangan hukum Taurat dan hukum dosa. Ayat ini ditulis oleh Paulus dan Paulus sendiri mengungkapkan isi hatinya di ayat 18 dikatakan demikian. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Ya, di dalam manusia ini tidak ada sesuatu yang baik. Oleh sebab itu, Yesus turun untuk memberikan kepada kita keselamatan dan kesempurnaan. Nah, itu butuh proses ya. Berikutnya. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat yang baik. Sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terkadang dalam hidup ini banyak sekali pergumulan dalam hidup. Saya memperhatikan di masa pandemi ini, saya memperhatikan beberapa rekan-rekan saya, ya, saudara-saudara seiman saya gitu ya. Mereka hari ini kalau kita lagi onsite ini nggak seperti full seperti biasanya. Dan gembala-gembala lain juga berkata bahwa banyak sekali anggota dari gerejanya yang tidak lagi bergereja, berjemaat gitu. Bapak Ibu Saudara, saya telusuri, saya perhatikan, kenapa ya? Kenapa gitu? Kenapa hal ini boleh terjadi? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya memperhatikan satu demi satu gitu. Ini kenapa ya nggak ke gereja? Ini kenapa ya kok nggak aktif lagi gitu ya? Ya memang secara logika saya dan bukan saya meneliti secara langsung, saya tanya kepada orang yang enggak. Tapi kalau saya lihat perjalanan hidupnya, saya lihat perjalanan pelayanannya ya. Di dalam hidup kita tuh yang paling bahaya gitu ya. Yang paling bahaya, kita akan bahas dua hal di tempat ini. Yang pertama adalah yang paling bahaya adalah rasa kecewa. Rasa kecewa. Kecewa terhadap rekan sepelayanan, kecewa terhadap gembala, kecewa terhadap gereja, kecewa terhadap kehidupan. Yang ujung-ujungnya nanti kecewa terhadap Allah, kepada Tuhan kita, Yesus. Kita kecewa terhadap Tuhan Yesus. Bapak Saudara, ini setelah saya renungkan gitu ya. Kecewa ini adalah semacam virus. Virus yang sangat dahsyat seperti hal sekarang ini pandemi COVID-19 ya. Kecewa ini berasal dari dasar. Pertama kita kecewa terhadap mungkin keluarga kita, kerjaan kita yang gak sukses, lalu pelayanan kita yang gak sukses,
Kita kecewa gara-gara cuman tidak disambut sama asyir, shalom, dan lain sebagainya. Kita kecewa karena ketika kita ada masalah, nggak ada orang yang mensupport. Kita kecewa karena ketika kita ada masalah, orang hanya bilang, syukurin lu buat dosa nih, kira-kira gitu ya. Saya teringat ketika saya masih dalam pemuridan di Karsa Pemuda dulu, saya dimuridkan oleh Pak Peter dan Ibu Kristen Falakmela. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika zaman saya dimuridkan, itu kalau kita jatuh dalam dosa atau misalnya bukan jatuh dalam dosa lah, kira-kira kita mengalami kecelakaan, kita jatuh gitu ya, kita ditubruk motor, kita ditodong orang dan lain sebagainya, itu tiba-tiba datang penghakiman dari rekan-rekan kita. Lu dosa apa sih? Lu melakukan dosa apa? Pelanggaran apa gitu? Ya, sampai satu saat saya saat itu kecewa. Kecewanya kenapa gini? Saya dididik dari kecil secara Kristen. Di rumah saya ada persekutuan doa. Ya, gembala-gembala, maksudnya hamba-hamba Tuhan yang terkenal dulu pun pernah ke rumah saya gitu. Dan saya merasa rekan-rekan saya yang ada di pemuridan itu, kok mereka nggak lebih baik dari saya ya? Katanya mereka dimuridkan sedemikian rupa gitu, untuk bisa mendapat satu karakter yang luar biasa seperti Yesus. Tapi ketika saya masuk ke dalamnya, ternyata, kok begini ya? Kok beda ya? Apa yang menjadi persepsi kita tuh beda gitu. Dan satu saat saya juga pernah masuk di dalam pekerjaan, yaitu di sebuah organisasi Kristen yang sangat besar gitu ya. Ketika saya masuk situ, isinya sebetulnya pendeta semua. Saya belum pendeta waktu itu. Ketika saya masuk ke situ, dulu saya diajarin jangan dengar lagu-lagu dunia, jangan banyak nonton TV dan lain sebagainya. Itu terserap dalam pikiran saya, terserap dalam alam bawah sadar saya. Nah, ketika saya masuk di dunia pelayanan, saya melihat rekan-rekan saya ini, kok gini ya? Tuhan, kok gini ya? Kok nggak sesuai dengan persepsi saya? Nggak sesuai dengan apa yang saya terima saat ini. Ketika saya mendapatkan pemuridan, saya nggak terima itu semua. Gitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kecewa saya. Saya kecewa. Terus terang, bukan Bapak Ibu Saudara semua yang merasakan kecewa. Saya pun juga pernah merasakan kecewa. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita kecewa, kita menyalahkan semua orang. Bahkan kita menyalahkan Tuhan. Ya, kita menyalahkan siapapun yang ada di dekat kita. Kita salahkan, lu sih. Kenapa gua nggak gini? Bahkan diri kita salah-salahin gitu. Iya, mungkin gua jatuh dalam dosa kali ya, atau gua kurang memuji Tuhan, gua kurang baca firman, jadi semuanya tuh di pikiran membuat berantakan semua. Plan kita berantakan semua. Akhirnya di ujung-ujung kecewa adalah kita nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi, nggak ada pelayanan-pelayanan lagi, kita nggak ada yang namanya baca firman lagi, semua kita tinggalin. Untungnya Bapak Ibu Saudara, ketika saya kecewa, dalam kurun waktu yang bersamaan juga, itu Tuhan seolah-olah berbicara kepada saya. Lewat hati saya, lewat pikiran saya, Tuhan berkata demikian. Beb, lu kecewa terhadap orang lain. Lu melayani Tuhan atau melayani manusia? Lu melayani gua atau melayani yang mana gitu? Akhirnya saya coba berusaha bangkit dari kekecewaan saya. Dan sampai sekarang saya banyak kecewa, tapi saya bisa bertahan dan saya bisa terus maju. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, salah satu kunci dari kekecewaan kita harus bertahan. Nggak ada lain, kita harus bertahan dan terus ada di dalam firman Tuhan, ada dalam hadirat Allah. Sebab kalau enggak, Bapak Ibu Saudara, saya melihat banyak orang, mereka tidak peduli apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kehendaki, itu yang dia lakukan.
Saya beberapa kali melihat teman-teman saya, aduh sayang ya. Kenapa saya nggak diberikan kesempatan untuk saya bisa menjamah mereka, artinya memberi nasihat kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terkadang saya juga menyesal. Kok saya nggak bisa memberitahu kepada mereka bahwa ini loh jalan Tuhan. Sebab dari zaman saya youth dulu, itu kalau kita salah sedikit gitu ya, kira-kira gitu kan. Karena kita dituntut sempurna seperti Yesus. Kalau kita salah, langsung ada penghakiman. Dan penghakiman itu ada di dalam gereja. Penghakiman itu ada di dalam saudara-saudara seiman kita. Mereka berkata kepada saya, Bet, lu salah apa? Buat dosa apa? Gitu. Sampai lu bisa kecelakaan gitu. Wow. Masih banyak gereja yang beraliran demikian. Beraliran istilahnya terlalu menekankan perjanjian lama. Nggak salah. Mungkin Tuhan lebih bekerja di situ. Nggak masalah buat saya. Cuman artinya begini, kita sudah masuk di era yang baru, di era kasih Tuhan. Mari kalau kita melihat teman kita sedang jatuh, teman kita sedang kecewa, teman kita sedang tidak berdaya, teman kita ada di titik paling rendah, kita jangan menghakimi. Amin. Lebih baik kita datang, nggak perlu kita beritakan kabar sukacita. Jadi orang yang mau mendengar. Jadi orang yang mau mendengar. Bapak Ibu Saudara, saya ini beberapa kali gitu ya, sering didatangi orang, bukan untuk ngerampok, enggak, tapi dia ingin rasanya mengungkapkan apa yang ada di isi hatinya, ada di dalam hatinya. Bet, gue mau ngomong dong. Oh ya, ngomong. Dia ungkapkan semua kekecewaannya, dia ungkapkan segala sesuatu yang dia nggak suka dan lain sebagainya. Saya cuma mendengar. Oh iya. Kalau udah merasa lega, ya sudah, paling saya doain aja. Doain, oke, yuk kita makan, kita beres-beres yuk, udah damai sejahtera tercurah. Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu menghakimi, nggak perlu membuka ayat firman Tuhan yang berkata bahwa terkutuklah orang yang bla 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 lain sebagainya gitu ya. Saya akan baca di sini di dalam Markus 10. Markus 10 sebetulnya ayat 17 sampai 27. Perikopnya adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ya, Markus 10. Tapi saya akan baca di ayat 21 dan 22 saja. Di 21 dikatakan demikian. Firman Tuhan katakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi yang kurang daripadamu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berilah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih. Banyak faktor yang membuat kita kecewa. Banyak hal yang membuat kita kecewa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tapi janganlah kekecewaan itu membawa kita kepada neraka, kepada kebinasaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai melangkah. Memang kita terseok-seok, saya tahu, saya pernah merasakan, saya pernah ada di titik paling nadir, paling rendah, saya pernah. Tapi baiklah kita terus berharap kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, saya katakan dari tempat ini, Allah tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita kecewa terhadap Allah. Saya sering, tapi perlu dicatat, Allah tidak pernah mengecewakan kita.
Mungkin menurut kita itu adalah sesuatu yang buruk buat kita. Tetapi itu adalah jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Suatu saat saya ada masalah. Lalu saya berdoa, saya coba berusaha dengan kekuatan saya. Saya berusaha dengan kemampuan saya. Tapi tetap mentok. Nggak ada way out, nggak ada jalan keluar. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku nggak tahu apa yang aku harus perbuat. Aku ke kiri, nggak ada jalan keluar. Aku ke kanan, nggak ada jalan keluar. Ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, nggak ada jalan keluar Tuhan. Aku serahkan persoalanku kepadamu. Setiap kali saya tertekan, saya selalu bilang, Tuhan, aku nggak tahu. Aku nggak tahu jalan keluar. Saudara tahu? Dia buka jalan. Dia buka jalan seperti yang tidak pernah saya pikirkan. Nggak pernah terlintas dalam pikiran saya. Kalau terlintas dalam pikiran saya, oh iya, kenapa kemarin gua nggak melakukan itu ya? Kenapa gua nggak melakukan ini ya? Enggak. Tuhan buka jalan begitu ajaib. Akhirnya semua persoalan yang saya hadapi kala itu, saat itu selesai dengan sendirinya. Ketika saya berdoa, menyerahkan seluruh persoalan kepada Tuhan, kekecewaan saya terhadap Tuhan, kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak semua orang, serius, saya kalau mau perhatikan tidak semua orang bisa demikian. Sebab itu saya rindu sekali, saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, baik ada yang di Zoom maupun di YouTube, maupun yang ada di onsite ini. Kalau minggu lalu Bapak Pendeta Jeffrey Gunawan berkata, apakah kita sudah punya tiket ke surga? Gitu ya. Apakah kita sudah punya tiket ke surga? Apakah kita dikenal sama Tuhan? Kira-kira begitu. Nah, ketika kita untuk mendapatkan tiket itu, mari Bapak Ibu Saudara sadar bahwa hanya satu jalan menuju surga, yaitu Yesus. Yesus, jangan tinggalkan dia. Walaupun kita kecewa begitu dalam, walaupun kita kecewa begitu luar biasa sampai titik nadir yang paling rendah, tetap gantungkan pengharapanmu kepada Allah. Dia tidak akan pernah mengecewakan engkau. Yang kedua adalah, tapi saya akan bacakan ayat-ayat yang mendukung kekecewaan itu ya. Dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Di sini dikatakan ayat 1, semua ini kukatakan kepadamu supaya, Yesus berkata gitu, kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang satu saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ayat 3, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Lalu ayat Roma 5 ayat 3 sampai 5. Di sini katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah tercurah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani kehidupan kita, baiklah kita terus berpegang kepada Allah. Karena dari peristiwa yang kita alami, itu mendatangkan sesuatu yang baik buat kita. Mungkin itu mengecewakan buat kita, tapi kita terus jalani. Kita terus berharap kepada Allah. Pasti Tuhan akan buka jalan buat kita semua. Amin. Sebuah contoh. Kalau kita boleh melihat yang namanya Ayub. Ayub ini orang yang sangat kaya di zamannya.
tiba-tiba sekonyong-konyong dia miskin, kin. Bahkan dia diberikan penyakit kulit yang sangat gatal dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan hal ini, ketika saya menulis firman Tuhan ini, saya berkata, iya ya, kalau saya ada di posisi Ayub ketika itu, mungkin saya akan berkata seperti yang disarankan oleh istri saya, ya, kutukilah Allahmu, katakan begitu ya, dan tinggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tapi Ayub tidak berkata demikian. Ayub tetap terus teguh. Walaupun dari mulutnya dia sempat ada kesalahan sedikit mengenai Allah. Tapi itu wajar. Kenapa wajar? Karena dia tidak mengenal Allah secara pribadi. Dia kenal Allah karena kata orang gitu. Oh, kata orang Allah ini begini. Tapi dia taat. Dia nggak ada penuntun seperti kita sekarang Alkitab ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi dia taat dan mengerti kepada Allahnya. Dia selalu memberikan persembahan kepada Allahnya untuk anak-anaknya ketika setelah pesta. Siapa tahu anak gue melakukan dosa, dia minta ampun lewat persembahan anak domba supaya anak-anaknya diampuni. Bapak Ibu Saudara, kalau saya jadi Ayub mungkin saya kecewa berat. Nggak seperti sekarang, karena saya ada tuntunan Alkitab sekarang. Dulu belum ada. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Alkitab untuk apa? Supaya kita juga mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, banyak orang seperti misalnya Yusuf. Yusuf dapat mimpi menjadi bintang di langit. Tetapi kenyataannya enggak gitu. Dia dikucilkan sama kakak-kakaknya, dibuang, dijual. Mungkin ketika dia ada di rumah Potifar, dia merasa, oh inikah mimpiku? Tapi ternyata difitnah juga, masuk penjara lagi. Sampai waktu Tuhan mempermuliakan dia. Demikian juga kita. Mungkin kita kecewa, tapi tunggu, terus berharap kepada Tuhan. Sampai satu titik, dia akan memuliakan kita. Amin. Haleluya. Pembahasan yang kedua adalah penguasaan diri. Satu hari Pak Edwin berkata kepada saya, Pak Robertus, boleh nggak sharing di Cool kaum pria gitu? Oh boleh, no problem kok saya sharing mah. Oh ya udah sharing. Terus terjadilah sharing ini ya. Nah, saya kasih prolog dulu pembukaannya. Sharing ini kenapa saya berikan penguasaan diri. Satu saat ketika saya pergi dari rumah ke kantor gitu ya. Saya naik motor, tibalah di sebuah lampu merah, kanan kiri mobil, di tengah ada motor saya dan ada sedikit gang, maksudnya celah sedikit untuk motor bisa lewat. Saya sengaja cari tengah supaya nggak ada yang ada di belakang saya gitu, menghindari orang ada di belakang saya. Tapi ternyata nggak ada orang di belakang saya. Saya udah berpikir demikian. Nah, ini pasti minta jalan ini. Dia bel saya, tin. Saya nengok, Pak permisi. Oh iya. Saya miringkan, motor saya kan cukup besar gitu ya. Saya miringkan, karena samping saya adalah mobil. Saya miringkan sedikit. Dan dia lewat gitu kan. Bapak Ibu Saudara tahu, ketika saya miringkan, ada seolah-olah motor saya ditendang gitu. Loh, saya udah miringkan motor, udah memberi jalan, kok ditendang sih kira-kira begitu kan? Kok saya kasih susu, lu balas dengan air tuba gitu. Akhirnya saya nggak berpikir jauh, refleks saya tendang itu motor. Saya tendang itu motor, lu bilang, lu salah kok nendang gua, nendang motor gua. Gua tendang lagi lu. Cekcok lah kira-kira gitu. Saya sih diem aja. Kalau dia berani berarti kan dia turun motor, standarin, dia akan turun dan pukul saya. Tapi dia nggak berani ternyata. Dia langsung pergi, cuma ngomel doang. Nah, permasalahannya di sini. Salahkah saya ketika saya menendang motor itu?
Ketika kita bahas di kul kaum pria, intinya begini, ya Pak Robertus nggak salah, itu kan begini, tapi kan begini, tapi kan begini, tapi kan begitu. Kan Pak Robertus juga dapat firman Tuhan. Memang ketika saya nendang motor itu, terlintas dalam pikiran dan hati saya bahwa bila engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi yang satunya. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Wow. Bapak Ibu Saudara, tapi refleks saya nendang. Salahkah saya gitu? Saya dapat ayat itu ada di dalam Lukas 6 ayat 29. Lukas 6 ayat 29 dikatakan, barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga padanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, berikanlah juga ia mengambil bajumu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya sedikit terhentak ketika saya nendang orang itu. Makanya saya coba share kepada kaum bapak, karena gini, kaum bapak ini kan kaum yang emosional juga seperti saya gitu ya. Saya menunjukkan ini kepada kaum bapak supaya begini, saya berdiri di tempat ini adalah manusia juga gitu. Saya tidak membela diri. Maksudnya gini, dari peristiwa ini, mari kita tetap memandang mata batin kita, mata rohani kita kepada Allah, kepada firman Tuhan. Kenapa? Ketika kita melakukan salah, ketika kita melakukan dosa, mari kita cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Mari kita terus berpaut kepada Allah kita, kepada Tuhan kita Yesus. Ketika kita melakukan kesalahan dan Tuhan berbicara lewat firman-Nya, dan kita meresponi dengan baik, maka hati kita dikatakan hati yang lembut. Kita mempunyai hati yang lembut, mau ditegur Allah, mau melangkah ke arah yang lebih baik. Nah, setelah itu di ayat 32 di sini katakan, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Wow, saya merasa tertegur ketika saya melakukan hal tersebut. Tapi saya coba berusaha untuk tidak melakukannya kembali. Dan sampai sekarang ketika saya ada motor ngerem di depan saya segala macam, saya udah mulai bisa menguasai diri. Dari peristiwa tersebut, saya sudah mulai bisa menguasai diri. Saya sudah mulai bisa, hati-hati, oh biarin aja itu, biarin aja biarin. Saya kayak ngomong sendiri itu, kayak ada orang di dekat saya, oh udah biarin aja biarin. Artinya saya melangkah lebih baik lagi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu yang pelanggaran kepada firman Tuhan atau dosa, itu tidak semena-mena terus saudara langsung dihukum, tidak. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh bertobat. Karena tadi Paulus katakan bahwa dia masih ada di dalam tubuh yang fana ini, masih bisa melakukan dosa. Kalau kita boleh membaca di dalam kejadian ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu Tuhan berkata bahwa dari sejak semula, katakan, hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan. Itu karena apa? Karena dosa. Tadi yang ayat yang di atas, yang Paulus katakan, perjuangan hukum Taurat dan hukum dosa, itu kita masih ada di dalam tubuh. Tubuh ini tubuh berdosa. Kita harus melawan segala tabiat buruk daging kita, untuk kita boleh serupa segambar dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi kalau
sekali lagi kita kecewa, mari kita tetap berpegang kepada Allah, kepada firman-Nya. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita pernah jatuh dalam dosa, mari kita bertobat, gitu ya. Mari kita bertobat untuk kita boleh menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan terlalu tertuduh akan kesalahan itu, ya. Tapi kita harus berbalik untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kita tidak memegang paham atau aliran yang berkata hyper grace, ya. Kita tidak memegang itu. Sekali selamat tetap selamat, tidak. Keselamatan itu harus diisi. Seperti kemerdekaan ini. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Harus diisi dengan pembangunan dan lain sebagainya. Seperti halnya kita lahir baru kapan? Kita harus isi kemerdekaan kita, percaya kita kepada Kristus dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang seturut dengan firman Tuhan. Jangan sampai seperti Pak Jeffrey kemarin katakan bahwa ada di Galatia 5. Bukan di Galatia 5 ya. Pak Jeffrey katakan kemarin juga dibahas di dalam Kul kaum pria Jumat kemarin, bahwa ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Bukankah aku telah menyembuhkan orang demi namamu? Bukankah aku telah membangkitkan orang mati demi namamu dan lain sebagainya? Kemarin Pak Jeffrey katakan demikian ketika khotbah minggu lalu di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, itu orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang mendapat karunia yang luar biasa. Tapi biarlah jangan karunia itu ada di depan kita dan kita tidak melakukan firman Allah. Demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi baiklah kita boleh kecewa karena kita ada di dalam daging. Tapi biarlah kecewaan itu jangan sampai membawa kita ke dalam kebinasaan. Kita bisa melakukan dosa, tapi biarlah ketika kita melakukan dosa kita bertobat dan kita menjadi lebih baik. Amin. Hanya dua ini yang saya bahas, yaitu kekecewaan dan penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kalau ada dari teman-teman kita, saudara seiman kita, bahkan saudara kita, tetangga dan lain sebagainya, dalam keadaan gini, mari kita minimal bisa menjadi seorang yang mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah, beban mereka. Supaya mereka boleh lega dan boleh mengenal Tuhan kita Yesus. Tidak hanya melalui firman Tuhan yang kita sampaikan, bertobatlah, tidak. Tetapi ketika kita mendengarkan orang berkeluh kesah, Tuhan bisa pakai kita. Tuhan bisa menyembuhkan orang tersebut. Tuhan bisa menolong orang tersebut. Jangan kita menghakimi. Memang paling enak menghakimi saudara Sion, paling enak. Tapi perlu Bapak Ibu Saudara catat bahwa Tuhan tidak menghakimi kita sebelum Dia datang untuk kedua kalinya. Pertanggungjawaban kita ketika kita sudah menghadap Allah. Kalau di dunia kita itu kesalahan kita, bukan penghakiman Allah, tapi itu kesalahan kita. Terkadang kita ceroboh, makanya kita terjadi tabrakan. Ketika kita tidak berjalan dengan baik, makanya kita jatuh, lutut kita sobek dan lain sebagainya. Itu karena kesalahan kita, bukan penghakiman Allah, bukan murka Allah. Allah di dunia ini ketika kita masih hidup, Allah menginginkan kita sempurna seperti anaknya. Dari peristiwa-peristiwa yang kita boleh alami, Dia mau kita menang. Dia mau kita sempurna seperti Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus kita tundukkan kepala sejenak dan saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kalau pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau telah membukakan apa yang menjadi kelemahan kami Tuhan.
Bapa, Engkau juga telah memberikan kepada kami Tuhan kekuatan, yaitu Roh-Mu yang kudus, yang Kau janjikan Tuhan kepada kami Bapa. Itu yang menolong kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini, di mana kami boleh mendengar Tuhan akan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Bapa, jadikan kami Tuhan orang yang memberkati orang lain Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Bapa, mari bekerjalah melalui Roh-Mu yang kudus di dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Melewati semua masalah dan problem hidup kami. Kami tahu, kami percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Namun terkadang kami kecewa Tuhan. Tapi ampuni kami Tuhan. Ampuni kami karena kami tidak mengerti Tuhan. Bapa, ini kami. Mari Tuhan terus tuntun hidup kami menjadi serupa segambar dengan anak-Mu Tuhan. Dan Engkau boleh Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak perempuan-Mu, anak-anak laki-Mu yang Kau sukai Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Berkati gereja ini Tuhan. Berkati gembala kami, Bapak Pendeta Asang Gunawan dan Ibu. Berkati anak-anaknya dan cucu-cucunya serta mantunya Tuhan. Di dalam Tuhan usia yang telah lanjut Tuhan. Hamba-Mu ini masih terus berapi-api melayani Engkau Tuhan. Bapa, biarlah kesehatan yang sempurna ada atasnya, atas Ibu Leni dan Pak Asang, atas keluarganya Tuhan. Pengurapan yang luar biasa ada atas Pak Asang dan Ibu Leni Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati setiap pengerja, setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Dengan kesehatan yang sempurna. Dengan umur yang panjang Tuhan. Untuk kami boleh terus memuliakan nama-Mu dan melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari berikan dengan penuh ucapan syukur, berikan dengan hati yang mengasihi Allah, berikan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan bertemu di tempat yang sama, di waktu yang sama, di gelombang yang sama ya. Saya percaya kita boleh memenuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa baru, dengan rekan-rekan kita yang sudah lama tidak ke gereja lagi, yang sudah mengharapkan bertatap muka gitu ya. Mumpung sudah diperbolehkan oleh pemerintah, mumpung keadaan kita lebih baik saat ini, mari kita bawa rekan-rekan kita untuk boleh kita ke gereja. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjamah kita semua. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, saya undang kita bangkit berdiri karena sebentar kita akan berdoa syafaat. Dan di ujung dari doa syafaat kita akan disempurnakan melalui doa berkat yang akan disampaikan oleh Gembala kita Bapak Pendeta Asang Gunawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom buat kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami datang berdoa, bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari-hari yang kami lalui dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau yang menyertai kami ya Tuhan sepanjang hari-hari kami ya Tuhan. Ajar kami untuk menghitung hari-hari yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan, sehingga kami senantiasa dapat mengucap syukur kepada Tuhan
atas segala pemberian-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Segala apa yang kami terima dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami memasuki hari yang terakhir di bulan Oktober tahun 2021 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan hidup kami di bulan Oktober ini ya Tuhan. Kami melihat sungguh ajaib perbuatan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau menuntun jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau membela kami dalam setiap perkara-perkara kami. Engkau juga membuat bagi kami jalan-jalan yang terbuka dalam hidup kami. Dan kami sebentar Tuhan, besok akan memasuki bulan yang baru Tuhan, di bulan November, bulan yang ke-11 di tahun 2021. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga menyertai perjalanan kami sepanjang 1 bulan ke depan ya Tuhan. Engkau juga menyertai kami senantiasa, dan biarlah tiang awan dan tiang api-Mu Tuhan menyertai kami. Engkaulah yang berjalan di depan kami ya Tuhan. Engkaulah yang berjalan di depan kami sehingga kami mengerti jalan-jalan yang harus kami lalui ya Tuhan. Sehingga kami dalam menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan ya Tuhan. Engkau yang berkata Tuhan, Engkau akan memberikan bagi kami hati yang baru, roh yang baru, untuk kami dapat semakin dekat, semakin mengenal Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Karena dengan hati yang baru, dengan roh yang baru ya Tuhan, yang Kau berikan bagi kami dimampukan untuk kami dapat mengasihi dan mencintai Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ajari kami Tuhan, untuk kami memiliki buah-buah roh dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami, kasih dan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, sehingga orang melihat kami akan berbeda dari dunia ini ya Tuhan, untuk membawa kemuliaan Tuhan terbit atas setiap orang yang berada di sekeliling kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Pembantu Robertus Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan hamba-Mu, di mana Tuhan tempatkan, di rayon 1G Tuhan berkati. Pimpin hamba-Mu dengan hikmat daripada Tuhan, untuk hamba-Mu terus Tuhan, untuk berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Berikan hati yang baru, roh yang baru bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati dengan Ibu Evi dan Tuhan anak mereka. Lindungi sertai Tuhan keluarga ini ya Tuhan. Bela keluarga ini Engkau pakai Tuhan menjadi keluarga yang takut dan gentar akan Tuhan. Berikan senantiasa hamba-Mu kekuatan, kesehatan beserta istri dan anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin gereja kami, buat gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan-Mu bagi Pak Niko Tuhan. Berikan senantiasa hamba-Mu kesehatan yang sempurna. Berkati beserta istri, anak, mantu, cucu, keluarga besar hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah semuanya dalam perlindungan tangan Tuhan. Engkau senantiasa mencurahkan Tuhan hikmat-Mu Tuhan, agar hamba-Mu mengerti Tuhan apa yang harus dilakukan oleh umat-Mu Tuhan di akhir zaman ini, untuk menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keempat wakilnya, berkati keluarga besar hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Begitu juga gembala rayon kami, Pak Yohanes Raja Gugu Tuhan. Berkati hamba-Mu, lindungi beserta istri dan keluarga besar hamba-Mu, dalam pekerjaan hamba-Mu, dalam pelayanan hamba-Mu di rayon 1G Tuhan. Terima kasih beserta dengan wakilnya Pak Sabto. Terima kasih Tuhan, berkati mereka dan seluruh tim pengembalaan di rayon 1G Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjangkau, untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan di rayon 1G, di Jakarta, bahkan di daerah-daerah di pulau-pulau Kalimantan, Pulau Bali, di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan di Pulau Sulawesi, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi gembala kami di tempat ini Pak Asang Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berkati dengan kekuatan, kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi hamba-Mu. Tutup bungkus roh jiwa dan tubuh hamba-Mu serta Ibu Leni, anak, cucu, mantu dan keluarga besar mereka. Apa yang mereka pakai, apa mereka makan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Biarlah rumah di mana mereka tinggal, kediaman mereka, semuanya dijaga oleh Tuhan, dengan malaikat-malaikat Tuhan bersemayam Tuhan di tengah-tengah lingkungan hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan
Pak Joko dan keluarganya Tuhan, berkati wakilnya Tuhan, berkati, lindungi, sertai Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai. Begitu juga kami semuanya para hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di GBI Cilitan Tuhan, berikan keunitian bagi kami, diberkatilah kami, dilindungi, disertai oleh Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan di GBI Cilitan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, biarlah roh Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih, hari demi hari Tuhan memulihkan Indonesia, dan kami nyatakan segala kuasa-kuasa pandemi COVID-19 diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bangsa negara kami kembali tumbuh, sehat, diberkati oleh Tuhan. Para pemimpinnya diberkati oleh Tuhan. Presiden Jokowi diberikan hikmat, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Bahkan perjalanannya hamba-Mu ini Tuhan, Presiden kami ke luar negeri, lindungi sertai ya Tuhan. Bahkan seluruh rakyat Indonesia, biarlah kami sama-sama unity untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atas Indonesia. Berkati Tuhan kota di mana kami tinggal, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Tuhan berkati agar Jabodetabek penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, berikan kami hati dan roh yang baru Tuhan untuk mengenal Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu, sehingga kami semua dijadikan menjadi messenger Pentakosta ketiga di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan Randy, berkati Riko ya Tuhan, berkati Pak Robertus, berkati Pak Libert, berkati Tuhan Novita Tuhan, berkati berserta semua Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Kami serahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah minggu depan kami dapat berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu diberkati oleh hamba-Mu. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang ada di onsite saat ini, di tempat ini, yang ada di Zoom, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.